adik-adik, shalom. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dan kita semuanya sehat-sehat semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memperkenankan kita semua untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah sekolah minggu anak besar. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita anak-anaknya. Amin. Kita jangan duduk dulu, kita angkat pujian. Bersyukurlah pada Tuhan dari PKJ nomor 7. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ibu guru mau bertanya, siapa yang tahu arti dari fitnah? Nah, kalau orang yang difitnah, nah, ada tidak di antara adik-adik ini yang pernah difitnah? Baik difitnah sama temannya, difitnah sama kakaknya atau adiknya, atau difitnah sama orang lain. Terus bagaimana perasaan adik-adik saat difitnah? Terus apa yang adik-adik lakukan atau apa yang harus kita lakukan pada saat kita difitnah? Ada yang sedih, nangis, ada yang marah-marah, ada yang mau sampai berkelahi, ya, iya. Nah, bagaimana? Atau ibu guru ganti pertanyaannya. Pernahkah adik-adik memfitnah temannya atau kakaknya atau adiknya di rumah? Pernah? Terus kira-kira bagaimana perasaan mereka? Lalu apa yang mereka lakukan kepada adik-adik? Sama tidak dengan apa yang adik-adik lakukan pada saat adik-adik difitnah oleh mereka? Iya, jadi memfitnah itu baik atau tidak? Kalau kakak sih tidak baik ya, karena memfitnah itu adalah mengucapkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang hal yang salah terhadap baik teman kita atau kakak saudara kita. Jadi hal yang kita lakukan, sampaikan adalah bohong, tidak benar. Jadi itu adalah perbuatan yang salah. Nah, mungkin tanpa kita sadari pernah kita memfitnah teman-teman kita, saudara-saudara kita di rumah. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita menyanyi, Tuhan, kami berlumuran dosa.
Kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Kita buka Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ibu guru akan membaca ayat yang keluar, anak-anak akan membaca ayatnya yang agak ke dalam. Kita mulai. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kasih-Nya senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkat-Nya senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita, dan Ia senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kita untuk menjalankan tugas-tugas kita. Ada salah satu nats dalam Alkitab berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 14. Kunyanyikan kasih setianya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah memulai ibadah kita tadi. Sekarang kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu mau berpesan supaya kalau kita mendengarkan cerita, kita duduk yang manis, kita pasang telinga kita supaya apa yang diceritakan oleh Ibu Guru bisa kita simak dengan baik. Lalu kita lakukan itu dalam seluruh kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh bercerita dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, cerita kita ini masih ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu tentang siapa kira-kira? Tentang
Yusuf. Tentang Yusuf di rumah Potifar, bagaimana Yusuf difitnah oleh istri daripada Potifar. Setelah itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana rasanya kalau kita ada dalam penjara? Tentunya kita sangat sedih. Kita merasa sempit karena ruangan penjara itu sangat kecil. Tetapi meskipun Yusuf dalam penjara, dia tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap senantiasa bersuka cita, mukanya tidak pernah cemberut, tidak pernah ditekuk. Karena Yusuf ini senantiasa taat kepada Tuhan. Nah, di dalam penjara ini Yusuf sangat kasihan nasibnya. Di dalam penjara bukan hanya dia dikurung, tetapi kakinya, tangannya diborgol, tidak bisa kemana-mana. Jadi Yusuf ini dirantai tangannya, dirantai juga kakinya. Tetapi Yusuf ini sangat baik. Meskipun dia mengalami penderitaan, dia tetap baik kepada sesamanya yang ada di penjara. Nah, kepala penjara ini sangat simpati melihat Yusuf karena kelakuan Yusuf yang sangat baik. Nah, pada waktu itu karena Yusuf ini sangat baik, sangat rajin, lalu kepala penjara ini membuka borgolnya, membuka borgol tangan Yusuf, sehingga Yusuf bisa bergerak, kakinya juga dibuka, karena kepala penjara ini sangat percaya kepada Yusuf. Dia yakin bahwa Yusuf ini tidak bersalah. Yusuf ini hanya difitnah oleh istri Potifar. Lalu borgolnya dibuka, borgol tangan dibuka, borgol kaki dibuka. Nah, apa yang dilakukan Yusuf waktu tangannya dan kakinya dibuka? Yusuf sangat rajin di dalam penjara. Dia menyapu, dia mengepel, dia melakukan semua pekerjaan yang ada di dalam penjara. Lalu pada suatu hari Yusuf mendapat 2 teman baru. 2 teman baru ini adalah juru minum dan juru roti dari kerajaan Firaun. Kenapa dia masuk ke dalam penjara? Karena juru minum dan juru roti ini membuat suatu kesalahan sehingga Raja Firaun marah dan dimasukkanlah dia di dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Lalu bertemanlah Yusuf dengan si juru minuman ini dan juru roti ini. Lalu pada suatu hari Yusuf melihat 2 temannya ini sangat sedih, mukanya murung terus. Lalu Yusuf datang kepadanya, "Hai teman, hai saudara, kenapa mukamu murung? Kenapa mukamu bersedih?" Lalu kedua temannya ini mengatakan, "Kami sangat susah." Yusuf mengatakan, "Apa yang engkau membuat kau susah?" "Kami bermimpi tadi malam." Lalu Yusuf mengatakan, "Apa gerangan mimpimu?" Temannya mengatakan, "Saya bermimpi, tapi saya tidak tahu apa artinya mimpi itu." Lalu Yusuf bilang begini, "Yang bisa mengartikan mimpi itu adalah Tuhan Allah. Tapi cobalah ceritakan mimpimu kepada saya. Barangkali saya bisa mengartikannya melalui kuasa Tuhan." Lalu si juru minum dan juru roti ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Juru minum menceritakan mimpinya kepada Yusuf, lalu Yusuf mencoba mengartikan mimpinya itu, dan mimpinya itu sangat bagus, membuat juru minum ini berbahagia karena artinya sangat baik. Sehingga mukanya berseri-seri setelah mendengarkan cerita dari Yusuf, arti dari mimpinya itu. Lalu si Yusuf berkata kepada juru minum ini, "Kalau kau nanti bebas dari penjara,
Jangan kau lupa saya. Ingat-ingat ke saya juga, supaya saya juga bisa bebas seperti kamu. Lalu juru minum berjanji, iya, saya berjanji. Nah, kemudian Yusuf pun mengartikan mimpi dari juru roti. Arti daripada mimpi juru roti itu sangat pahit, sangat tidak bagus. Tetapi apa boleh buat, Yusuf harus mengartikan mimpi daripada juru roti itu. Dia harus menceritakannya, meskipun artinya sangat pahit. Lalu 3 hari kemudian, apa yang diartikan Yusuf dari mimpi kedua orang tadi ini, yaitu juru minum dan juru roti, menjadi kenyataan. Pada waktu itu Raja Fir'aun mengadakan pesta merayakan ulang tahunnya. Lalu juru roti ini mula-mula ditinggikan. Tetapi mimpi yang diartikan Yusuf itu, mimpi dari juru roti ini sangat tidak baik, sangat pahit. Sementara mimpi dari juru minum kerajaan Firaun ini sangat bagus. Dan yang diartikan dari mimpi kedua orang ini oleh Yusuf menjadi kenyataan pada hari itu. Juru minum dibebaskan dari penjara. Kemudian juru roti dihukum gantung oleh Raja Fir'aun. Itulah arti mimpi. Yusuf katakan tadi kepada mimpi juru roti bahwa mimpimu itu sangat tidak baik, sangat buruk. Dan akhirnya menjadi kenyataan bahwa juru roti ini dihukum gantung oleh Raja Fir'aun dan juru minum dibebaskan dari penjara. Tetapi ada permintaan Yusuf kepada juru minum, dan juru minum itu pun sudah melupakannya karena dia sudah bebas dari penjara. Tetapi Yusuf dengan setia tetap berada dalam penjara, entah kapan dia bisa keluar dari penjara. Dia tetap bersikap baik, dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan dalam doa-doanya, sehingga Yusuf tetap diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga harus tetap seperti Yusuf yang dengan setia tetap memberikan pelayanan kasih kepada orang-orang di sekitarnya, tetap tersenyum walaupun dia merasa sedih, karena Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Apapun kesusahan yang dihadapi oleh Yusuf, dia tetap menerimanya dengan hati yang penuh sukacita, karena dia yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seperti kita, anak-anak sekolah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan senantiasa setia kepada kita, walaupun kita tidak setia kepadanya. Apalagi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa permohonan kita. Demikian cerita kita. Cerita kita ini terambil dari Kejadian 40, Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan 23. Saya ulangi, Kejadian 40 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jadi pokok cerita kita ini berjudul Tetap Setia di Jalan Kebenaran. Tetap setia di jalan kebenaran. Seperti Yusuf yang tetap setia meskipun ia difitnah, tetapi dia tetap berada di jalan kebenaran oleh tuntunan Tuhan. Nah, ada ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama dari Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutmu, datang pengetahuan dan kepandaian.
Kita ulang, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutmu, datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, ayat hafalannya ini dihafal, lalu divideokan. Dihafal, jangan dibaca bukunya, tetapi dihafal kalau kita videokan diri kita. Jangan membaca, tapi dihafal di dalam kepala kita ayat hafalan hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa buat teman-teman kita dalam kesehariannya, di dalam pelajarannya. Jikalau ada yang sakit, ada yang berulang tahun, mari kita berdoa bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dari Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Diberi satu perikop mimpi juru minum dan juru roti. Sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minum menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan al-ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau hingga ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelarian Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala kepada Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang
takbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami berterima kasih Tuhan oleh karena kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan ceritamu, bagaimana Yusuf tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setia kepadamu ya Tuhan, agar kami juga senantiasa menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggumu, di dalam seluruh keberadaan mereka, dalam pelajaran mereka, dalam pergaulan mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa boleh berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan senantiasa mengajar mereka untuk semakin giat belajar, semakin mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami oleh karena keberadaan mereka, oleh karena mereka tidak sehat. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam sakit mereka, biarlah Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit, dan pada minggu depan kami kembali boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di sorga, teman kami yang malas, Engkau ketuk pintu hatinya, agar minggu depan mereka menyadari, agar mereka boleh juga bersama-sama dengan kami beribadah bersama teman-teman kami yang lain. Kami berdoa buat orang tua kekasih kami yang ada di rumah, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh mengangkat tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami di masa-masa pandemi COVID ini. Engkau senantiasa mengajar kami untuk senantiasa taat kepada anjuran pemerintah, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tidak boleh keluar rumah jika tidak penting. Engkau berkati semua yang dilakukan Tuhan, dan pada saatnya nanti virus-virus ini boleh lalu, boleh hilang dari muka bumi ini, dan kami boleh kembali hidup normal, kami boleh bersekolah, kami boleh bekerja, bahkan kami boleh beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, lalu kita menyanyi bertambah-tambah. Dan semua sudah tahu lagunya kan? Bertambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita
semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.